semuanya. Selamat siang buat teman-teman yang menonton secara langsung dan pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menonton secara online. Selamat datang di podcast Kupas Tuntas Memilih Jurusan Sesuai dengan Passion. Aku sebagai host hari ini kita bakal bahas topik yang penting banget nih buat kalian di luar sana yang masih bingung mau kuliah jurusan apa. Dan yang gak kalah serunya, aku kedatangan dua tamu yang keren-keren abis nih yang bakal sharing pengalaman ke kalian semua. Langsung aja gak sih kita sapa? Yang pertama ada Kak Andin, mahasiswa semester 2 dari jurusan pemasaran digital. Halo. Hai. Dan yang kedua nih, yang gak kalah kerennya, siapa lagi kalau bukan Kak Fitria dari mahasiswa semester 2 jurusan manajemen. Gimana nih kabarnya kalian berdua? Coba nih kalian kenalin lebih dalam, kalian itu dari mahasiswa politeknik atau universitas apa sih? Perkenalkan, nama saya Prisma, saya dari jurusan pemasaran digital Universitas 11 Maret. Baik, perkenalkan nama saya Fitria Maratul Juleha dari jurusan manajemen dari Universitas Airlangga. Oke, langsung ya. Kalian berdua ini kan dari jurusan yang beda-beda ya, jurusan yang hits banget pastinya, jurusan pemasaran digital dan manajemen. Aku mau tanya nih, waktu kalian memilih jurusan itu sesuai passion kalian nggak sih? Apa ada faktor lain yang paksaan orang tua atau hanya sekedar ikut tren saja? Coba kalian cerita. Kalau aku sih dulu kayak ngelihat nama pemasaran digital tuh kayak menarik banget ya, karena itu tuh kayak ngetren banget, terus ya tertuju pada itu, ya udah pilih itu. Kalau aku sih dulu kan di SMA suka banget ikut organisasi maupun mengatur kegiatan ya Kak. Jadi aku tuh tertarik banget buat masuk ke manajemen. Awalnya itu aku juga minder banget karena teman-teman aku tuh udah banyak banget yang membawa bekal teori-teori dasar dari manajemen, sedangkan aku itu kayak belum memiliki teori apapun. Tapi setelah mencoba hal-hal baru, aku merasa setelah praktek itu enjoy dengan pelajaran yang awalnya aku minder, aku makin tahu, jadi nikmat aja sih. Wah, berarti beda-beda ya, tapi tetap nemuin sisi serunya masing-masing. Dari awalnya yang kesulitan, dengan sering berjalannya waktu itu terasa asik, enjoy. Oke, kita lanjut ya. Sekarang soal passion nih Kak, kita kan suka mikir kayak asal aku suka itu pasti cocok, tapi ternyata kan nggak segampang itu. Nah, cara kalian, kalau kalian sendiri tuh gimana sih ngerasa passion kalian itu ini di jurusan ini udah cocok atau belum, atau malah sebaliknya? Kalau menurut aku sih, kita itu jangan ngikut tren atau karena gengsi memilih jurusan. Kita itu harus melihat mana sih passion kita, kemampuan kita. Kalau aku mau masuk jurusan A, tapi aku juga memiliki kemampuan ini di bidang jurusan itu. Jadi bukan hanya karena gengsi aja sih kita masuk jurusan itu. Harus ada kemampuan yang kita miliki. Pasti itu. Setuju sih sama yang diomongin Kak Fitri. Kak, kita tuh harus tahu kapasitas diri, kita bisanya apa, kita sukanya apa, terus juga ikut webinar itu juga penting, juga tanya-tanya kepada kak kelas kita yang dulu. Jadi memilih jurusan itu nggak hanya karena buah kelihatannya, tapi harus sesuai sama kita. Berarti kalau milih jurusan patok dengan wah ini keren deh kayaknya jurusan ini, itu nggak benar juga ya Kak, karena kita juga harus mengenali diri kita dan kemampuan kita pada jurusan yang kita ambil. Ya benar banget. Coba nih kalian ceritakan momen kalian berdua di mana merasa kayak ini passion aku banget gitu, terus atau malah sebaliknya kayaknya aku salah di jurusan ini, atau gimana? Kalau aku sih kesulitan itu pasti ada ya,
tahu caranya, terus ternyata gampang ya, asik, seru, langsung mikir wah ini duniaku banget kayak gitu. Kalau aku sih sempat mikir ya, aku itu salah jurusan karena kesulitan dalam mengerjakan tugas, karena sebelumnya aku tidak memiliki teori-teori dasarnya itu ya. Terus aku kira itu di manajemen itu soal memimpin aja, ternyata banyak banget hitung-hitungannya dan itu membuat aku harus berpikir lebih keras lagi ya tentunya. Terus dari itu aku mulai belajar, tanya-tanya ke dosen, akhirnya aku ngerasa kayak aku harus mendalami jurusan ini gitu. Berarti pada intinya kita harus harus belajar lebih banyak dan mencoba hal-hal baru. Iya, di kita luar sana, harus supaya kita bisa beradaptasi dengan jurusan yang kita ambil. Iya betul banget sih. Coba nih kalian ceritain pengalaman dari pengalaman kalian, coba kasih tips ke teman-teman semua yang lagi galau bingung mau milih jurusan apa. Kalau tips dari aku, kita harus sering ikut pelatihan, webinar, ataupun kita menggali informasi dari sosial media ataupun orang di sekitar kita, baik dari kakak kelas kita maupun guru-guru kita di SMA ya tentunya. Karena dari situ kita dapat mengetahui apa yang mau kita ambil nanti ya teman-teman. Terus nanti kedepannya kita belajar apa, gimana, jadi kita bisa mempersiapkan lebih matang kedepannya kita mau gimana di jurusan tersebut. Kalau dari Kak Andin, Kalau dari aku sih kayak bikin list, terus mengenali diri sendiri pasti kayak gitu. Lalu juga yang penting passion itu agak gampang, yang penting kita nggak takut untuk mengeksplor lebih dalam lagi seperti itu. Nah, ini tips buat kalian semua yang sedang di fase yang melanjutkan bangku perkuliahan tapi masih bingung, kalian bisa banget nonton video ini. Sebelum aku tutup, aku mau bertanya nih ke kalian berdua. Kalau misalkan kalian bisa kuliah di jurusan lain, kira-kira mau ngambil kuliah jurusan apa nih? Dari Kak Fitria dulu. Kalau aku sih sebenarnya pengen ngambil jurusan kuliah itu di psikolog ya kak. Karena aku tuh suka banget mendengar cerita orang gitu ya. Terus ingin mengetahui tentang pola pikir mereka kayak gitu loh, lebih dalam lagi, kenapa sih kayak orang itu bisa berpikir seperti ini padahal masalahnya sama, yang satu seperti ini dan lain ya, dan lain sebagainya. Keren banget sih Kak Fitri, aku juga setuju banget sih, karena bidang ini menarik ya, bisa bikin kita lebih peka terhadap sekitar dan perasaan orang lain. Kalau Kak Andin sendiri gimana nih? Tapi ya Pak, aku kayaknya sih pengennya jurusan desain grafis, karena kayak di situ nanti kita kayak ngulik-ngulik visual, Konten-konten. ya benar. Terus dulu itu kan juga sering bikin poster, jadi kayaknya itu sih. Kak Andin juga nggak kalah keren sih ya, karena bidang ini juga sangat menarik ya dari konten-konten visualnya. Nah, nggak terasa ya sudah di penghujung podcast. Terima kasih kepada dua bintang tamu yang keren-keren kali ini, Kak Fitria dan Kak Andin, yang sudah menyempatkan hadir di podcast hari ini dan bisa sharing-sharing pengalamannya bareng kita semua. Semoga dengan adanya cerita dan tips dari mereka berdua itu bisa membantu teman-teman di sana, di luar sana yang masih galau bingung mau ngambil kuliah jurusan apa. Dan dari cerita kalian juga itu kita bahwasannya memilih jurusan itu bukan karena terlihat wah atau keren saja, tetapi juga harus tahu diri kita itu kemampuannya itu gimana dan harus realistis diri aja. Dan yang terpenting jangan takut eksplorasi yang banyak di luar sana sebelum memilih jurusan. Sekian dari podcast kita hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya and see you, bye bye. Ingat ya guys, jangan salah pilih jurusan.